Selamat datang di Jills Media. Hai guys, kali ini Jills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Kita lihat number 7. Topik yang berbeda lagi. Jangan kaget ya melihat long passage seperti ini. Cukup baca saja pertanyaannya, maunya apa. Siapa tahu tidak perlu kita baca semua. Oke, kita lihat number 7. In which paragraph does the author introduce the main equipment Viper will have? Jadi di paragraf keberapa si penulis memperkenalkan peralatan utama dari Viper? Oke, jadi kata kuncinya sebenarnya di sini. The main equipment Viper. Viper itu apa? Viper itu merupakan singkatan dari The Volatile Investigating Polar Exploration Rover. Rover itu artinya robot penjelajah. Penjelajah, ya. Ya, singkatan dari itu. Jadi, kita baca dulu garis besarnya di paragraf pertama ya. Sebelum mengirim wanita pertama dan pria pertama ke bulan atau manusia pertama ke bulan ya, NASA akan mengirimkan sebuah robot penjelajah yang berukuran, jadi sini berukuran seperti bola golf ke lunar south. Lunar ini bulan ya, ke kutub, ke salah satu bagian bulan untuk mencari sumber air di bulan. The Space Agency, jadi Badan Antariksa berharap untuk memiliki rover exploring the moon surface. Jadi mereka berharap rover ini bisa menjelajahi permukaan bulan pada bulan Desember 2022. The new spacecraft was announced Friday, the International Astronautical Congress. It is yearly conference where much of the international aerospace community gather. Oke, sudah dapat ya. Jadi intinya adalah The Space Agency ini mau mengirim yang namanya rover ke bulan, ukurannya a golf cart rover. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari source of the ice water. Nah, pertanyaan tadi apa? Main equipment. Jadi alat utama dari robot penjelajah ini. Kita cari nih. Kita skimming cepat. Nah, di sini ada instrumen. Instrumen ini sama dengan equipment. Kita make sure. Oke. Jadi Viper itu mempunyai 4 instrumen utama untuk mendeteksi air. It is developed, jadi robot ini dikembangkan bukan hanya oleh NASA, tapi juga perusahaan yang terkait. The Neutron Spectrometer System akan mendeteksi area yang basah. Sekali area itu terlihat menjanjikan, rover ini akan menurunkan namanya Trident Drill. Oke, penggali Trident ya, untuk menggali tanah. Two other instrumen, jadi 2 instrumen lainnya itu akan menganalisis sampel dari tanah tersebut. On the mission, Viper akan collect, jadi akan mengumpulkan berbagai jenis tanah yang berbeda dari area yang berbeda di bulan, sehingga mengizinkan para ilmuwan untuk mempetakan lokasi yang tepat di mana sebenarnya air itu terletak. Jelas ya? Nah, jadi instrumen pertamanya adalah the Neutron Spectrometer System. Instrumen keduanya adalah Trident Drill. 2 instrumen lainnya adalah untuk menganalisis sampel, oke, sehingga bisa dipetakan area yang menjanjikan oleh para ilmuwan. Ada 4. Nah, jawabannya adalah 1. Oke, paragraf ketiga. Nah, sekarang adik-adik kita lanjut ke number 8. Which of the following sentence in paragraph 3 is not relevant to the topic? Jadi kalimat yang mana pada paragraf ketiga tidak relevan dengan topik yang didiskusikan? Not relevant, berarti kalimat yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai.
Oke, dengan topik pada paragraf itu. Oke, jadi triknya si penulis ini, dia mengecoh kalian, topik umumnya sama, tapi topik spesifiknya pada paragraf itu bisa saja berbeda. Oke, pada paragraf ketiga, topik utamanya adalah key instrument. Jadi topik utamanya adalah alat utama dari Viper. Nah, kita cek. Di sini ada neutron, spektrometer system. Oke, di sini ada Trident drill. Kemudian dua instrumen lainnya yang berfungsi untuk menganalisis tanah. Kemudian setelah dianalisa, Viper ini akan mengumpulkan berbagai jenis tanah yang berbeda dari area yang berbeda, sehingga para ilmuwan bisa mempetakan lokasi di mana sebenarnya air itu terletak. Berarti yang tidak sesuai adalah kalimat kedua, karena kalimat kedua yang dibahas, it is developed not only by NASA but also by an appointed company. Oke, tidak sesuai dengan tema dari paragraf tersebut. Kalimat kedua itu bukan alat utama, tapi pengembangnya. Oke, jadi yang paling tidak memungkinkan itu adalah opsi Bravo, yang tidak sesuai. Oke, baik. Dua nomor terakhir, kita lihat number 9. Oke, what is the text mainly about? Jadi teks ini bercerita tentang apa? Atau biasa kita sebut sebagai pertanyaan tentang gagasan utama. Gagasan utama itu, Dek, cara menjawabnya adalah ambillah topik yang paling umum yang bisa merepresentasikan isi teks secara keseluruhan. Nah, kita baca teksnya for the first time. Jadi untuk pertama kali dalam 41 tahun sejarahnya, Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat itu mengalami renovasi. Oke, dengan luas 80,948 meter persegi yang bisa menampung 200.000 orang, making it the larger mosque in the Southeast Asia, menjadi masjid yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Public Works and Housing Ministry itu mengumpulkan dana sekitar 465,3 miliar untuk refurbish, untuk merenovasi bangunan tersebut dan juga untuk membangun amphitheater dan new green space. Jadi topiknya tentang itu. Nah, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa proyek ini termasuk adanya konstruksi di bawah terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara masjid dengan aksen Jakarta Katedral atau gereja Katedral Jakarta. The renovation blueprint itu artinya rancangan ya. Rancangan dari renovasi ini digambarkan oleh seorang arsitek Munir Bahron Adres, the great grandson of Ahmad Dahlan, founder of Muslim Organization Muhammadiyah, merupakan cucu dari Kiai Ahmad Dahlan ya, yaitu dari Muslim Organization Muhammadiyah. Berarti topik utama dari soal ini, topik utama dari passage ini itu bukan the amphitheater new green space-nya yang dibahas, berarti ini kita eliminasi. Bukan sejarah dari Masjid Istiqlal, bukan tentang masjid yang paling besar. Ingat, ini hanya support statement, bukan main statement, pernyataan pendukung, keterangan tambahan. Nah, bukan hanya terkait dengan underground tunnelnya saja yang mau dibangun, tapi major renovation of Istiqlal Mosque. Jadi renovasi, masuk nih tunnelnya, masuk nih amphitheaternya, masuk nih green space-nya juga. Berarti jawabannya Charlie.
Oke, the last number, soal yang terakhir nih. Oke, the word construct is synonymous to. Berarti yang ditanyakan adalah persamaan kata. Nah, di sini sangat jelas bahwa kata konstruk ini memiliki persamaan dengan kata membangun, ya kan? Improve itu artinya meningkatkan. Oke, organize artinya menyusun. Combine artinya mengkombinasikan. Oke, mengkombinasikan. Sementara detach itu artinya melepaskan. Berarti yang sama adalah build. Oke, baiklah, itu pembahasan dari Kak Mutia untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, and then terima kasih. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Giles Media. Terima kasih.